Halo teman-teman pemirsa sepak bola tanah air dan maupun sepak bola internasional. Bang Posma kembali lagi ke hadapan pemirsa untuk mengupas prediksi dan analisa pertandingan Europa Conference League yang mempertemukan antara AS Roma dan Leicester City di leg kedua babak semifinal ya. Di babak semifinal leg pertama di Leicester City, Leicester dan AS Roma berbagi angka imbang 1-1 di mana AS Roma unggul terlebih dahulu di menit ke-15 lewat gol kapten Lorenzo Pellegrini dan disamakan kedudukannya di menit ke-67 lewat serangan dari sektor kanan pertahanan AS Roma dan bola diumpan oleh Harvey Barnes yang tadinya bermaksud Gianluca Mancini untuk membuang bola, tetapi karena arahnya dan dia dipressure oleh Ademola Lookman sehingga bola tersebut masuk ke gawang sendiri, sehingga gol tersebut declare sebagai gol bunuh diri. Namun demikian tidak menjadi masalah buat Leicester karena yang penting adalah berbagi angka imbang di kandang Leicester, sehingga Leicester pun punya kesempatan di laga leg kedua ini bertanding melawan AS Roma. Meskipun bertindak sebagai tamu, tapi Leicester memiliki motivasi tersendiri karena di posisi di Liga Inggris sendiri sudah tidak memungkinkan lewat peringkat untuk mengikuti kompetisi Eropa di musim depan ya, karena mereka menempati posisi 11. Sementara AS Roma saat ini poinnya sama dengan Lazio, sama-sama mengumpulkan 59 poin. Dengan Lazio mereka sama-sama menduduki posisi zona Europa League, sehingga buat AS Roma walaupun poin dan posisinya ya jauh di atas Leicester City dibandingkan Leicester City di Liga Inggris, tapi buat Jose Mourinho sendiri yang dikenal sebagai pelatih dengan spesialis trofi dan juga spesialis jaminan gelar juara ya untuk klub yang dibesutnya, tentunya hal ini tidak akan disia-siakan oleh Jose Mourinho. Apalagi AS Roma merengkuh gelar terakhir kalinya di Coppa Italia itu tahun 2008. Waktu itu masih ada Francesco Totti yang bertindak sebagai kapten kesebelasan tim ya. Namun buat Jose Mourinho gelar di Eropa sepertinya sudah cukup lama juga ya. Tahun 2017 terakhir memenangkan gelar Liga Eropa bersama dengan Manchester United ya. Dan 5 tahun kemudian saat di tahun 2022 ini adalah kesempatan Jose Mourinho untuk mempersembahkan kembali trofi gelar kelima, trofi Eropa ya, yang direngkuhnya. 2 kali Mourinho sudah memenangkan gelar Liga Champions bersama klub yang berbeda, yaitu Porto dan Inter Milan. Dan 2 kali juga Mourinho sudah meraih gelar Liga Eropa baik bersama Porto maupun juga Manchester United di tahun 2017 ya. Dan untuk strategi kedua tim sepertinya akan dipertahankan seperti di leg pertama, di mana Leicester tentunya akan memainkan pola ofensif 4-3-3 yang diusung oleh Brendan Rodgers, karena di sana Brendan Rodgers memiliki 3 striker ataupun 3 penyerang utama. Left forwardnya kemungkinan akan ditempati oleh Ademola Lookman, kemudian di center forwardnya adalah Jamie Vardy, dan di sebelah kanannya kemungkinan Albrighton ataupun salah satu antara Iheanacho bergantian ya, seperti di leg pertama juga demikian. Tapi tidak menjadi masalah dengan memainkan pola ofensif 4-3-3 ini. Rodgers akan menumpuk 3 gelandang, yaitu Maddison, Yuri Tielemans dan juga Dewsbury Hall ya, yang akan mensupport kinerja di center forward left yaitu Lookman. Kemudian main center forwardnya antara Jamie Vardy atau Iheanacho dan Albrighton ya di sebelah kanan ya. Ini akan bahu-bahu ya untuk membongkar pertahanan Roma. Namun demikian buat Jose Mourinho sendiri yang dikenal dengan pola pragmatisme, dengan mengusung pola yang sama 3-5-2, di mana dia akan menempatkan 5 gelandang untuk mensupport 2 target man ya. Jadi false nine-nya mungkin akan ditempati oleh Nicolo Zaniolo, dan di depan Nicolo Zaniolo adalah striker murni
Tammy Abraham. Meskipun demikian, Nicolo Zaniolo walaupun ada di belakang Tammy Abraham, jadi dia pun akan disupport dari 5 gelandang tersebut, diantaranya Rick Karsdorp di sebelah kiri, kemudian ataupun di sebelah kanan, dan di sebelah kiri biasanya ditempati oleh Zalewski seperti yang kita lihat di putaran pertama, di leg pertama. Kreasi gol Roma ke gawang Leicester itu dimulai dari tusukan Nikola Zalewski di sebelah kanan pertahanan dari Leicester, sehingga dia memberikan bola sodoran kepada Lorenzo Pellegrini di kotak penalti Leicester, dan Lorenzo Pellegrini yang berdiri bebas menceploskan bola ke gawang Kasper Schmeichel dengan mudah ya. Nah, itu adalah skenarionya. Jadi dua wingback Karsdorp dan juga Zalewski ini akan bekerja keras menopang pertahanan ya, dan juga akan mensupport penyerangan ya. Sehingga pola 3-5-2 yang diterapkan Mourinho di sini adalah lebih kepada penguasaan lapangan tengah, karena dengan menumpuk 5 gelandang di lapangan tengah dan 2 center forward di depan, Nicolo Zaniolo dan Tammy Abraham, artinya 7 akan menghadapi 6 penyerang dari Leicester, yaitu 3 center forward dan 3 gelandang serang. Jadi dengan memakai pola 3-5-2 ini, yang diharapkan Mourinho bagi timnya adalah bisa menguasai keseimbangan di lini tengah dalam pertandingan semifinal leg kedua ini. Karena dengan demikian di saat ada situasi yang memungkinkan seperti mereka lakukan di kandang Leicester, memang di sana di leg pertama terlihat bahwa penguasaan bola lebih dikuasai oleh Leicester sebanyak 60%, sementara Roma mengandalkan pressure dan serangan balik cepat, diantaranya berbuah gol di menit ke-15, itu menguasai 40%. Nah, tujuan dari pola 3-5-2 yang diterapkan Mourinho adalah untuk mengintercept dan menguasai lini tengah, sehingga dengan filosofi penguasaan lini tengah diharapkan dapat menjaga keseimbangan tim, keseimbangan permainan. Artinya ketika bola di lini tengah sudah diintercept, kemungkinan 2 gelandang serang ini, Rick Karsdorp dan Zalewski, dengan cepat akan segera mengumpan bola, baik itu umpan diagonal langsung ke Nicolo Zaniolo maupun juga ke Tammy Abraham, atau melalui Lorenzo Pellegrini, kapten ya. Dengan begitu keseimbangan di lini tengah itu dapat dijaga, sehingga kemungkinan serangan yang menyebabkan lubang di pertahanan AS Roma dapat dicegah di lapangan tengah terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kotak penalti AS Roma. Itu tujuannya. Jadi dengan menerapkan pola seperti ini diharapkan Roma dapat meredam kecepatan seperti Iheanacho, kemudian James Maddison ya bertindak sebagai gelandang serang, dan juga ada Harvey Barnes bila diturunkan di babak kedua, ataupun Ademola Lookman yang di leg pertama terlihat 2 pemain ini, Maddison dan Ademola Lookman, itu memiliki tendangan-tendangan yang keras dan akurat ya, dari luar kotak penalti ditendang langsung ke arah gawang. Nah, ini adalah sesuatu hal yang harus diintercept, sehingga pola 3-5-2 yang diterapkan oleh Mourinho untuk AS Roma itu sangat ampuh ya untuk meredam gempuran-gempuran dari gelandang serang maupun juga penyerang-penyerang dari Leicester ya. Kalau menurut prediksi dan analisa saya, pertandingan tersebut nanti bisa berjalan sangat menarik ya, saling serang, ataupun sangat hati-hati. Biasanya di babak pertama mungkin akan mengintip dulu kelemahan lawan atau mengintip dulu gerakan lawan, tapi mungkin dalam hal ini sebagai tim tamu, seperti yang pernah dipraktekkan di perempat final lawan PSV Eindhoven, kemungkinan besar Brendan Rodgers akan menginstruksikan timnya untuk lebih keluar menyerang. Karena sebagai tim tamu mereka tidak ada beban. Artinya dari sisi pressure mungkin AS Roma meskipun didukung oleh kapasitas Stadion Olimpico sendiri adalah 72.000 tempat duduk, di mana kemungkinan 2/3 ya ataupun 75% akan diberikan jatah untuk tim tuan rumah, dan untuk umum dan pendukung Leicester kemungkinan akan diberikan mungkin 25% ya. Jadi meskipun didukung penuh oleh supporter fanatiknya Ultras Roma ya, AS Roma pun kemungkinan juga tidak akan serta-merta langsung keluar menyerang begitu saja.
Meskipun di leg kedua di perempat final mereka menggebuk Bodo Glimt 4 gol tanpa balas di Stadion Olimpico, tapi Brendan Rodgers dan Jose Mourinho kan mereka sudah lama kenal sejak 2004 di Chelsea. Brendan Rodgers memulai dan diajak oleh Jose Mourinho pada waktu itu untuk menukangi tim akademinya Chelsea dan akhirnya naik kelas menjadi pelatih tim reserve-nya Chelsea. Jadi mereka pun sudah saling kenal ya satu sama lainnya, baik itu di luar lapangan maupun juga dalam strategi yang dimainkan oleh kedua pelatih masing-masing ya. Jadi mereka pun akan membaca strategi apa dan kira-kira pemikiran apa dan filosofi apa yang akan diterapkan oleh masing-masing. Mereka sudah sejak lama kenal sehingga tahu persis apa yang akan dimainkan, apa yang dipikirkan oleh satu sama lainnya. Sehingga pertandingan ini akan berjalan seru dan berjalan menarik ya. Dan tentunya yang memiliki motivasi kuat, motivasi lebih ya untuk bisa menggapai gelar Liga Pertama Eropa ya, seperti Brendan Rodgers ya yang memang belum pernah memiliki title gelar di Eropa sama sekali, ataupun Jose Mourinho yang ingin melengkapi gelarnya setelah menggapai gelar Liga Champion 2 kali, gelar Liga Eropa 2 kali, tinggal memenuhi syarat untuk bisa menyamai Giovanni Trapattoni, pelatih legendaris asal Italia yang memenangkan di 3 kejuaraan antar klub Eropa yang berbeda ya. Sehingga Mourinho pun bisa mengukuhkan dirinya dan mensejajarkan dirinya dengan pelatih legendaris semacam Giovanni Trapattoni ya. Nah, ini adalah motivasi tersendiri dan juga ingin menunjukkan kembali ya bahwa Mourinho itu masih eksis. Itu yang paling utama ya. Terutama soundingnya itu untuk klub-klub lamanya baik di Inggris maupun di Spanyol, bahwa Mourinho itu belum habis. Artinya Mourinho masih memiliki karisma dan juga masih bisa berprestasi ya di level Eropa ya. Meskipun di level dalam negeri di Serie A mereka masih duduk di peringkat kelima, artinya tinggal 3 pertandingan tersisa ataupun yang bisa dimainkan ya. Untuk menggapai 4 besar itu akan sangat sulit karena gap dengan Juventus itu 10 poin ya. Jadi meskipun Juventus kalah di 3 pertandingan terakhir, Roma menang semua, itu bukan berarti jaminan karena cuman selisih 10 poin, Roma akan mengambil 9 poin, tetap tidak akan bisa menggeser posisi Juventus di peringkat keempat untuk mendapat tiket Liga Champions. Jadi ditunggu ya besok pertandingan menarik ini. Kedua pelatih sudah saling bertemu ya, dan 9 kali sudah dilakukan ya. 5 Mourinho menang, 3 seri dan sekali kalah ya. Nah, ini adalah partai ke-10 antara kedua pelatih. Jadi menarik untuk ditunggu. Siap-siap pendukung Roma, pendukung Leicester, dukung tim kesayangannya sambil bersorak, sambil teriak-teriak ya. Karena ini adalah semifinal yang kedua yang menentukan. Jadi kalaupun nanti di 2 babak itu akan berlangsung seri, akan dilakukan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit, dan bila seri langsung diadakan adu tendangan penalti. Dan di sini kita tidak bisa apa-apa ya, karena adu tendangan penalti ya seperti kita tahu itu adalah faktor di sana selain skill, luck juga ikut ya mempengaruhi di sana ya. Jadi dari saya terima kasih karena sudah menonton ulasan, prediksi dan analisa ini. Monggo silakan untuk komen, like dan juga subscribe channel saya ini supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan ulasan-ulasan menarik di kemudian hari. Terima kasih banyak teman-teman. Ciao.